data primernya adalah fatwa-fatwa daripada beberapa institution. Itu ya. Ini kan contemporary nih. Ya, jadi the Fiqh of Medicine Contemporary ini kan ini yang utama. Kalau utama berarti sebenarnya ini. Ya, kemudian yang sekunder ini dia tak sebutkannya buku, jurnal, skripsi, internet. Ini dah biasalah standar. Ya, jadi nak guna ini, nama ini ya. Ini dalam fatwanya. Iya betul, daripada dia punya tajuk tuh, top apa judulnya itu. Atau tadi fatwa lo, tapi kalau dari sini sih lulus saya supaya ini lebih istimewa. Jadi I think kalau munakosa ini adalah awal bukan akhir gitu ya. Justru kita belajar lagi lebih spesifik. Betul. Ini Judulnya yang lebih tepat gimana Ustaz? arahnya. Kalau judulnya yang lebih tepat itu, saya naikkan ke atas. Boleh guna ini analisa fatwa, misalnya, nah siapa ulama siapa nih yang kita mau gunakan, gitu. Jadi dia lebih spesifik. Kalau ada dukungan lain, sokongan lain, macam fatwa daripada MUI, kemudian juga mungkin daripada Jakim di Malaysia, atau mungkin juga MUIS, itu dia hanya secondary. Tadi kan di MUIS kan belum keluar ya, belum ada kan fatwa dari MUIS kan belum ada. Jadi saran saya tadi kalau lebih spesifik ke ini boleh juga ke tadi ke Yusuf Qaradawi itu di sini. Dia lebih spesifik atau dua orang pun boleh saya rasa. Jadi dua orang yang klasik dengan yang kontemporer macam tadi mungkin Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan ini, itu boleh, atau siapa ulama yang klasik itu yang membahas dekat dengan itu. Macam tadi mungkin siapa, itu saya lebih spesifik, karena metodenya itu. Nah, iya betul. Nah, kemudian karena dia guna kata-kata hukum nih, tadi saya cari-cari yang usul fikihnya sebenarnya. Usul fikih bukan maknanya kita boleh istimbat ataupun istidlal, tapi mendeskripsikan daripada cara kerja usul fikih yang dilakukan oleh tokoh ataupun ulama itu. Kalau level degree itu udah enough, udah cukup. Gitu ya. Nah, ini tadi macam kurang nampak nih di analisisnya di bab yang keempat. Ya, di bab yang keempat nih saya cari-cari mana nih ininya nih gitu ya. Belum dapat nih gitu ya. Tapi itu agak-agak banyak gitu ya, agak banyak, dan saya rasa tadi menantang sih. Ini oke, tadi masalah ini struktur tulang, kemudian semua yang boleh di transplantasi, tak ada masalah. Ini untuk biasa kualitatif ini memang dia agak tebal ya, deep description-nya itu agak tebal. Nah, oke, terakhir dari saya yang di bab keempat ini dia saya masih belum ini. Macam ini memang tak ada ini ya, tak ada pembahasan atau belum, atau tersilap ini. Itu memang saya dapat dari bukunya seperti itu Ustaz. Tak disebutkan ya, yang sama. Ya, Nggak ada penjelasan, tak ada explanation ke apa gitu. enggak. So ini jadi banyak ininya ya. Itu dari apa namanya? Archive dari arsip. Oh, di arsip ya. Betul. Oke, tak ada masalah. Cuman di keakur ini. Nah, ini di analisis terakhirnya ini, di analisisnya dan nanti ditemukan di bab yang ini ya, di bab yang keempat nih. Ini memang nanti boleh tanya pedoman ke Dr. Saifuddin nih. Biasa memang metode penelitian itu dia di bab ketiga. Nanti saya tak pasti, walaupun sebenarnya tak ada masalah itu mengikut daripada university ya. Jadi bab tengok daripada pedomannya. Biasa maka tadi bab 3-nya mana nih? Oh, bab 3 manfaat pengaruh organ gizi ini. Bila nak metode penelitian diletak di bab 3, so yang manfaat dan pengaruh organ khinjil bagi manusia ini dia letak di bab keempat, disatukan dengan yang bab 4 yang sekarang ini. Tak ada masalah. Tapi sistematikanya kembali mesti mengikut daripada rumusan masalah. Jadi bab 4 itu isinya adalah rumusan dari masalah ya. Di sini. Jadi bab 4 isinya itu adalah rumusan
masalah. So ini. Jadi bab 4 kita mesti arrange dulu nih, kita pastikan bagaimana organisasi menjadikan alternatif pengganti organ manusia. Saya rasa dia tak ada hukumnya ini sebenarnya, yang betul tuh ini sebenarnya. Tapi dia lebih spesifik macam tadi, bukan apa pendapat, bagaimana pendapat atau bagaimana fatwa ulama ini tentang transplantasi khinjir. So dari dulu ada yang klasik, ada yang kontemporer, ataupun yang ada bagaimana manfaat dan pengaruh. Di sini saya tadi sini ya, saya tukar nih ya, bagaimana manfaat dan pengaruh, dan ini saya rasa ini diletak di first question. Bagaimana pendapat dan pengaruh organ khinjir bagi manusia. Jadi dia boleh, kalau di sini dia describe dulu. Jadi ada manfaatnya tak, ada pengaruhnya tak. Lepas itu baru dia yang nomor 2 nih saya rasa tak perlu nih, tak perlu. Tapi dia boleh tukar dengan ini. Bagaimana pendapat ataupun dalam fatwa ulama klasik tentang transplantasi ya organ khinzir. Macam tu. Ini yang klasik. Lepas tu yang nomor 2 ini mungkin yang kontemporeri, tapi ini boleh juga tukar dengan tadi kalau ikut ini ya. Macam tu ya. Jadi atau boleh tambahkan. Nah, ini bab 4 itu isinya ini. Bab 4 itu isinya itu adalah manfaat, dan yang E ini yang 4.1 biasanya manfaat dan pengaruh keberadaan organ khinjir bagi manusia. Yang kedua pendapat ulama klasik tentang transplantasi organ khinjir. Yang 4.3 itu adalah pendapat ulama ini terkait dengan transplantasi organ khinjir. Nah, bab 5-nya juga ini ya, bahwa manfaatnya ini, pengaruhnya ini, itu yang pertama. Yang kedua, pendapat ulama klasik adalah macam ini. Bab ketiga, pendapat ulama kontemporeri adalah ini. Itu dia, jadi dia sistematik lah, dia bersambung sampai last sekali, sampai terakhir. Nah, di sini kita boleh dapat kesimpulannya macam itu, dan itu nanti nampak juga di abstrak. Nah, itu dari saya. Mohon maaf nih agak banyak ya, jadi macam apa ya. Jadi nanti meskipun saya akan tetap minta arahan dari. Iya, siap insya Allah. Mohon maaf saya Dr. Saifuddin agak lama nih. Berapa buku saya pengen Dr. Busno bimbing saya. Iya kan, di situ ada pembimbing juga, nggak apa-apa, kita tanggung jawab. Intinya kita belajar, jangan merasa kok banyak banget. Enggak, justru kita banyak belajar lagi nih baru. Ini nanti dijadikan jurnal. Ada pembimbing yang lain beda nanti dengan Dr. Saifuddin yang E, dengan Dr. Misal yang B, dengan yang C gitu kan, beda-beda. Iya, dari situ ada seninya. Ada seni untuk menguasai. Ya, terima kasih. Jazakallah khairan. Silakan Saifuddin. Syukran atas masukannya. Dan insya Allah Mbak Remi nanti ditulis saja ya. Kemudian Iya. nanti insya Allah kita perbaiki sama-sama. Alhamdulillah.